kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Satu firman Tuhan. Never stop learning because life never stop teaching, saudara. Ada perkataan yang berkata demikian, never stop learning. Jangan pernah stop untuk belajar, because karena kehidupan tidak pernah stop untuk mengajar saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, janganlah kita pernah stop untuk belajar, saudara. Artinya apa? Kehidupan adalah sebuah pelajaran. Kita belajar dari kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita belajar dari orang-orang yang kehidupan yang firman Allah catatkan dalam Alkitab ini, saudara. Kehidupan saudara dan saya harus senantiasa perjalanan kita dalam kehidupan yang senantiasa belajar. Makanya ada orang berkata, hidup ini adalah belajar. Katakan saudara, hidup ini adalah belajar. Jangan engkau berhenti untuk belajar. Jangan engkau berhenti untuk belajar. Haleluya, khususnya firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Never stop learning because live never stop teaching. Tolong diklik lagi. Saudara kenal ini siapa namanya saudara? Albert Einstein. Koko saya namanya Albert tapi bukan Einstein, saudara. Tanujaya, karena saya Tanujaya, orang tua saya Tanujaya. Dia berkata, once you stop learning, you start dying. Ketika engkau mulai berhenti untuk belajar, artinya engkau berhenti untuk apa? Untuk mati. Artinya kehidupan saudara dan saya, kita harus senantiasa belajar. Kita harus memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Kita harus memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Akan menjadi pondasi, menjadi teladan, menjadi hidup kita berakar di dalam Dia. Agar hidup kita sekalipun mengalami masalah apapun, kita belajar dapat mengatasinya karena kita percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Love by God. Kita belajar hari ini mengenai orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti rindu hidupnya dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Karena kenapa, saudara? Orang dunia aja tahu, orang dunia aja di luar Kristus, dia pengen hidupnya dicintai Sang Pencipta, saudara. Inilah gambaran pandangan dunia yang dikasihi Tuhan itu seperti apa sih? Ada gambaran yang menuliskan failure to success. Artinya apa? Menurut pandangan dunia, orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang hidupnya sukses. Orang yang melompat dari satu kesuksesan kepada kesuksesan yang lain. Orang yang melompat dari sebuah kegagalan menjadi kesuksesan. Pandangan dunia juga mengatakan, Pak, kalau orang yang dikasihi Tuhan pasti Pak muncul dinero, banyak duit. Hidupnya ibaratnya kalau saudara terkasih ingat buku-buku majalah zaman masih kecil kita, saudara. Bagi orang-orang tahun 80-an, 90-an, 70-an itu ada namanya Donald Bebek, saudara. Ada satu uncle paman itu paman Gober yang orang kaya luar biasa. Satu gedung besar itu isinya duit semua, saudara. Hidup yang dikasih Tuhan adalah orang seperti itu, Pak. Banyak duitnya. Kenapa? Karena duit itu bisa membeli segalanya, Pak. Saya mau hidup mewah bisa, saya mau jalan-jalan bisa, mau kemana saja bisa. Saya pasti bahagia. Situ tanda orang yang dikasih Tuhan kalau orang itu banyak duitnya. Itu pandangan dunia, saudara. Orang yang dikasih Tuhan juga pandangan dunia berkata kalau pasangannya itu adalah pasangan yang ideal. Wah, sekarang ini lagi rame-ramenya drakor, saudara. Survei membuktikan, saudara, kalau dahulu sebelum masa pandemik ini rata-rata kebanyakan orang menonton drakor itu 1 hari 1,5 jam. Sekarang bisa 3 jam, saudara. Apalagi kalau melihat orang-orang drakor ini, wah luar biasa. Sepertinya pasangan ideal, inilah orang dikasih Tuhan. Pasti pasangannya sempurna, Pak. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan kasih yang cakep, yang cantik, yang ganteng. Wah, inilah pandangan dunia, saudara. Tetapi apa kita belajar pada hari ini dari firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel? 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel 12 ayat ke-24 sampai ayat ke-25. 2 ayat, saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik.
2 Samuel 12 ayat 24 sampai ayat 25. Firman Allah berkata, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Saudara terkasih, garis bawahi, Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Siapa saudara? Yedijah. Nggak pernah kita dengar nama itu saudara. Tapi Tuhan menamakan sebenarnya Yedijah. Oleh karena Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi anak ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah patung Raja Daud yang dibuat di depan makam dari Raja Daud yang ada di Israel, saudara. Di Yerusalem, Statue of King David on Mount Zion, Yerusalem. Ini begitu luar biasanya, saudara. Sebuah karya yang indah di makam dari depan Raja Daud ini di Yerusalem. Mengapa kita perlu belajar kehidupan dari seorang Raja Daud ini, saudara? Hari ini kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Mengapa kita perlu belajar kehidupan Raja Daud? Siapakah Daud itu? 1 Samuel 13 ayat 14 firman Allah berkata, tetapi sekarang kerajaanmu ini, Tuhan berkata kepada Saul, raja pertama Israel, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perkataan ini Tuhan katakan menggantikan Saul, yaitu Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar hari ini kepada orang yang berkenan hatinya kepada Tuhan. Siapakah Raja Daud? Dia adalah orang yang setia, saudara. Sekalipun firman Allah menuliskan dia mengembalakan 2 kambing domba saja, 2-3 kambing domba, tetapi dia tetap setia, saudara. Firman Allah berkata 1 Samuel 17 ayat 28, bangkitlah amarah Eliab itu kakak sulungnya dari Daud ini, saudara. Sambil berkata, mengapa kau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Daud adalah orang yang setia sekalipun hanya mengangon kambing domba 2-3 ekor, saudara. Orang yang bertanggung jawab, saudara. Siapakah Daud? Kita tahu peristiwa yang luar biasa terjadi. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia tidak goyah. Dia melawan Goliat dan mengalahkan Goliat. Siapakah Daud, saudara terkasih dalam Tuhan? Dalam 1 Samuel 16 ayat 18, lalu jawab seorang hamba itu kepadanya, kepada Raja Saul, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem. Daud itu orang Bethlehem, saudara. Yang pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa karena dia mengalahkan Goliat. Seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Daud adalah orang yang disertai Tuhan, saudara. Siapakah Daud? Daud adalah orang yang menjemput raja, yang menyambut tabut perjanjian ketika dibawa, saudara. Dengan menari-nari begitu, dengan segenap hatinya, segenap kekuatannya. Daud adalah orang yang dikasih Tuhan, bukan saja dikasih Tuhan, tetapi dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, saudara. Makanya pada pagi hari kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud ini, saudara. Siapakah Daud, saudara? Daud orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Suatu ketika kejadian dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan Nabi Nathan berkata bahwa anak yang dikandung Batseba pasti akan mati. Anaknya diberi tulah, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia minta, dia berpuasa. Dia datang kepada Tuhan. Setelah anak itu mati,
Para pegawai-pegawai istana bertanya, mengapa engkau sekarang malah melepaskan kain kelabumu? Daud berkata, aku sudah berusaha datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan katakan tidak, anak itu mati. Mengapa aku harus bersusah? Dia orang yang mau senantiasa datang kepada Tuhan, lalu dia datang ke bait Allah, dia berdoa menyembah Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 7-8 berkata, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Ketika Tuhan menegur Daud, Tuhan mengingatkan dia. Tuhan mampu memberkatinya secara luar biasa. Seandainya belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepada. Artinya Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, saudara. Makanya kita belajar dari kehidupan Daud pada pagi hari ini. Orang yang sangat amat dikasihi Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 24-25 firman Allah berkata, kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya yang menghampiri perempuan itu tidur dengannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Ini firman awal yang di awal tadi saya katakan, saudara. Peristiwa ini berlatar belakangkan suatu ketika Daud seharusnya dia berperang, tetapi dia Raja Daud, dia tahu Tuhan menyertainya. Senantiasa dia menang dan menang. Raja Daud adalah seorang prajurit yang luar biasa, saudara. Karena kenapa? Karena disertai Tuhan. Tetapi ketika mereka, orang-orang Israel sedang berperang melawan Bani Amon, apa yang terjadi? Daud ini hanya di rumah, di istananya saja. Singkat cerita, dia melihat dari atas rumahnya ada orang yang sedang mandi. Lalu dia panggilkan pegawainya untuk memanggil wanita itu. Dia adalah Batsyeba, istri Uria orang Het. Lalu Daud berdosa di hadapan Tuhan. Dia menghampiri Batsyeba. Dan dia tahu Batsyeba hamil. Lalu dia memanggil suaminya dari pertempuran, datang ke istana raja dan berkata, Uria, engkau di sini saja, engkau istirahat saja. Tetapi Uria adalah seorang patriot, saudara. Orang yang benar-benar mau bersama-sama dengan bangsa Israel pada waktu itu berperang dengan Bani Amon. Masa tuanku, aku harus tinggal di rumah, sementara kawan-kawanku, teman-temanku sedang berperang. Daud begitu jahatnya, lalu dia menaruhkan perkataan kepada pimpin pasukan, taruhkanlah Uria di tempat paling depan, garis paling depan. Sehingga, kenapa saudara? Sehingga Uria bisa mati. Dan Daud mau menyelamatkan istrinya, diambillah menjadi istrinya. Begitu jahatnya Daud itu, saudara. Sekalipun orang yang sangat dikasihi Tuhan, saudara. Peringatan buat saudara-saudara semua, sekalipun engkau dikasihi Tuhan, engkau diberkati Tuhan secara luar biasa. Engkau tidak kebal akan dosa, saudara. Tidak ada orang yang kebal akan dosa, saudara. Senantiasa engkau datang kepada Tuhan, saudara. Saya katakan sekali lagi, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa, saudara. Sekalipun bagi seorang Raja Daud, orang yang sangat dikasih dan mengasihi Tuhan. Singkat cerita, seorang Nabi Natan, dia berkata kepada Daud, engkaulah orang itu, engkaulah orang yang berdosa. Mengapa engkau tidak menghormati Tuhan? Singkat cerita, anak yang akan dikandungnya oleh Batsyeba pasti mati, akhirnya mati, saudara.
kembali kepada firman Tuhan. Dengan perantara Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu, yang Daud namakan Salomo. Tapi Tuhan melalui Nabi Natan menamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan. Nama Yedijah sekali lagi ini cuma satu kali saya cari di Alkitab, hanya satu kali dituliskan, saudara. Kita nggak pernah dengar nama Yedijah di lain-lainnya lagi bagian Alkitab. Tetapi nama Salomo yang dipakai oleh Raja Daud menamakan Salomo ini, saudara, anak dari Batseba. Saudara terkasih dalam Tuhan, penggantian nama dalam Alkitab itu tidak sedikit dituliskan, saudara. Kalau saudara perhatikan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang namanya Tuhan ganti, saudara. Salah satunya contoh Abram yang dipanggil namanya menjadi Abraham, yang artinya Bapa segala bangsa. Yakub yang artinya penipu diubahkan Tuhan menjadi Israel atau Pangeran Allah. Simon murid Yesus yang artinya bulu diubah menjadi Petrus batu karang. Tetapi Daud menamakan sekali lagi dengan Salomo. Salomo berasal dari bahasa aslinya Shalom, saudara. Lalu artinya Shalom, saudara. Saudara ketika mengangkat telepon, Shalom. Ketika engkau WA kepada orang percaya, Shalom. Ketika engkau berjumpa dengan orang, Shalom. Shalom, shalom, shalom senantiasa. Artinya itu adalah damai sejahtera, saudara. Artinya itu damai. Mengapa saudara Daud menginginkan anak ini namanya damai? Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Daud banyak sekali pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Maka Daud menginginkan anak ini namanya damai, Salomo. Memang dalam kehidupannya memang aman, tentram. Dalam kerajaan Salomo semuanya berjalan dengan baik, tidak ada perlawanan, tidak ada apa-apa, saudara. Berbeda dengan zamannya Daud yang penuh dengan perperangan. Daud orang yang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri mau dibunuh. Daud adalah orang yang dikejar-kejar oleh mertuanya Raja Saul membunuh. Dalam kehidupan banyak sekali pertentangan dalam kehidupannya, banyak sekali masalah-masalah dalam hidup ini, saudara. Daud tahu hal itu. Dia makanya mau menamakan anaknya ini Salomo damai, saudara. Tetapi Yedijah, Tuhan mengasihi nama anak ini Yedijah, artinya dikasihi Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau sangat mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Katakan kanan kirimu, kalau ada saudaramu, ada orang tuamu, ada anakmu, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikasih Tuhan pandangan firman Allah dalam kitab Ibrani 12 ayat 5-8, firman Allah berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau dan saya, sekali lagi saya katakan, adalah orang yang dikasihi Tuhan.
Dan firman Allah berkata, Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Ia menyesal orang yang didapatnya sebagai anak. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada saudara, jangan engkau meninggalkan iman percayamu kepada Kristus. Ketika Tuhan izinkan dalam hidupmu penuh dengan masalah, kehidupanmu sepertinya orang katakan, di mana Tuhanmu? Mengapa Tuhan tidak menolong engkau? Mengapa engkau masih berdoa, masih membaca firman Tuhan? Tuhan tidak menyertai engkau, katanya engkau adalah Immanuel, orang Kristen yang berarti orang yang disertai Tuhan, Kristus kecil. Tinggalkanlah Tuhanmu. Seperti dikatakan istri Ayub terhadap Ayub. Ayub yang sangat menghormati Tuhan. Orang yang saleh. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Ketika anak-anaknya berpesta, sesudah itu pagi-pagi benar keesokan harinya, senantiasa Ayub mempersembahkan korban bakaran, penghapus dosa. Karena dalam hatinya berpikir, jangan-jangan anakku berbuat dosa setelah hari kemarin berpesta. Tetapi Tuhan izinkan dengan sakit penyakit dalam kehidupannya. Anaknya 10-10-10-nya mati, saudara. Saudara, kalau engkau mengalami hal itu, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin, saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Jangan dengarkan orang dunia berkata, di mana Tuhan kamu, di mana Tuhan lo. Tinggalkan Tuhan aja, ikut gua aja, ikut kepercayaan saya aja. Kita pergi ke sana saja. Ayub itu hartanya habis semua. Orang yang terkaya pada zaman itu, di daerahnya saudara, orang terkaya. Semua dirampas ternak-ternaknya. Rumah-rumahnya dibakar. Hartanya dijarah. Habis. Tidak sampai situ. Sakit dideritanya luar biasa. Sampai dia menggarukkan dengan pecahan-pecahan kaca, pecahan-pecahan beling. Saudara bisa bayangkan betapa dia sangat amat menderita. Istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu, tinggalkanlah dia. Kenapa engkau masih datang kepada dia? Tetapi Ayub tahu sekali bahwa dia orang yang dikasihi Tuhan. Karena firman Allah berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jangan pernah kau meninggalkan Tuhan. Ingatlah bahwa masalah yang kau derita, yang Tuhan izinkan, karena Dia sangat mengasihi engkau, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup masalah-masalah. Katakan amin, saudara. Daud ketika kemudian dia berperang melawan Goliat yang adalah sebuah masalah dalam kehidupan yang sangat amat besar. Daud adalah seorang pada waktu dia melawan Goliat hanya seorang gembala, 2 kambing, 3 kambing domba, saudara. Melawan tentara Filistin yang begitu gagahnya, perkasanya, tingginya, besarnya, luar biasa. Yang berpengalaman berperang luar biasa, saudara. Ketika Goliat ini dia berkata, aku tantang salah satu dari pasukan prajurit Israel. 1 lawan 1. Orang-orang Israel mengkerut, saudara. Hal itu terdengar oleh Daud yang waktu itu masih remaja, saudara. Yang dia sedang mencari kakak-kakaknya yang sedang berperang, saudara. Dengan membawa alih-alih dia datang, dia mendengar perkataan dari Goliat ini. Lalu dia katakan, di mana pahlawan Israel? Tidak ada yang berani melawan dia. Mengapa engkau diam saja? Mereka pada takut, pada gentar, saudara. Lalu Daud dipanggil oleh raja karena selalu mendengar
perkataan-perkataan Daud itu. Daud meminta untuk berperang melawan Goliat. Karena dia berkata, Allah menyertai aku. Saudara, ingatlah pergumulan-pergumulan yang kau lalui. Ingatlah bahwa Allah menyertai engkau, saudara. Masalah-masalah yang kau hadapi adalah masalah-masalah biasa. Tidak melebihi kekuatanmu, saudara. Tuhan yang jauh lebih besar menyertai hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Jangan takut mengalami masalah hidup. Karena Tuhan sudah katakan bahwa kita bukan anak-anak gampang, saudara. Kita orang-orang dikasihi Tuhan. Dan pasti janganlah kita keluar dari masalah yang Tuhan berikan, didikan yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia saudara, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seorang Raja Daud, dia memberikan anaknya namanya Salomo damai. Dia tidak mengharapkan anaknya mengalami apa yang dia alami. Pergumulan masalah hidup dalam hidupnya begitu luar biasa, yang begitu dahsyatnya. Orang yang dikejar-kejar sendiri orang mertuanya untuk dibunuh, orang yang dikejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh, saudara. Daud menamakan anaknya Salomo dengan berharap akan damai sejahtera. Di sini kita belajar Daud, dia mencondongkan damai sejahtera yang utama dalam hidup untuk anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya Tuhan kepada orang yang mengasihinya. Saudara, janganlah engkau kejar damai. Pak, kan kita diajar tiap kali harus damai, shalom. Makanya ketika di lampu merah, kita melanggar lampu merah, ketangkap polisi, saya lakukan shalom, Pak. Shalom, salam tempel, saudara. 100.000, 50.000, 200.000. Tetapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka damai itu akan Tuhan limpahkan kepada orang yang mengasihi Dia. Firman Allah pada pagi hari tidak panjang lebar, mengasihi orang yang, mengenai orang yang dikasihi Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir engkau menghadapi masalah. Tuhan menyertai saudara dan saya, karena Dia adalah Allah Immanuel. Jangan pakai pikiran secara orang dunia. Diberkatilah tanda orang dikasihi Tuhan. Tetapi kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Maka Tuhan akan membuka jalan-jalan dari hidupmu. Karena Dia adalah, sekali lagi, Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami belajar dari seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat amat dikasihi Tuhan, yaitu Daud. Yang hingga saat ini nama Daud tidak bisa dihilangkan dari Israel. Benderanya bintang Daud telah menjadi lambang dari bendera identitas bangsa ini, bintang Daud. Kami belajar pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki kami semua menjadi orang-orang Yejida, orang yang dicintai Tuhan.
Dan Firaun berkata, barang siapa kukasih ia kuhajar. Ampuni kami kalau kami seringkali kami mau meninggalkan Tuhan. Ketika kami merasa Tuhan tidak menolong kami, ketika kami merasa sakit kami tidak sembuh-sembuh, ketika seperti tidak ada jalan keluar, orang berkata datanglah ke sana ada jalan keluar, ikutlah yang di sana, tinggalkan Tuhanmu, ada jalan keluar. Dan kami mulai memikirkan hal itu dan bahkan kami meninggalkan Tuhan. Tetapi pagi hari kami mendengarkan firman-Mu. Di saat ini Tuhan, kami mengerti, kami belajar untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tanamkanlah firman Allah ini dalam hati kami, agar kami tidak gentar menghadapi dunia ini. Dan kami tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami adalah penderitaan-penderitaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang adil. Tidak mengizinkan cobaan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Allah. Haleluya. Amin.